Selamat datang. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih secangkir kopi panas lama-lama jadi dingin? Atau kenapa mesin mobil bisa jadi panas banget? Nah, di balik semua itu ada satu ilmu yang bekerja, termodinamika. Ini adalah ilmu tentang panas, energi, dan kerja yang sebenarnya terjadi di sekitar kita setiap saat. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang simple banget. Kenapa kalau kita aduk sup panas pakai sendok logam, tangan kita bisa ikut panas, tapi kalau pakai sendok kayu, aman-aman aja? Jawabannya, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini murni fisika. Dan buat ngerti jawabannya, kita harus tahu dulu gimana caranya panas itu jalan-jalan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, ini nih perjalanan kita. Kita bakal bahas 3 cara panas berpindah, terus masuk ke aturan main universal soal energi. Habis itu, kita lihat gimana kita bisa nyuruh gas buat kerja, gimana kita ngakalin panas biar ruangan jadi dingin, dan terakhir, soal tantangan efisiensi yang kita hadapi sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Gimana sih caranya panas itu pindah dari satu tempat ke tempat lain? Ada 3 cara utamanya. Yang pertama namanya konduksi. Bayangin aja molekul-molekul itu kayak orang yang lagi nggak bisa diam karena kepanasan. Nah, molekul yang panas ini nyenggol temen di sebelahnya, terus temennya jadi ikut-ikutan getar, dan nyenggol sebelahnya lagi. Gitu terus. Jadi energinya itu merambat kayak efek domino. Itulah yang namanya konduksi. Dan ini nih yang ngejawab pertanyaan kita soal sendok tadi. Panci di atas kompor kan, gagangnya ikut panas. Karena logam itu konduktor yang jago banget. Panas dari bawah panci merambat cepat banget lewat logamnya sampai ke gagang. Sama persis kayak yang terjadi di sendok logam. Kalau sendok kayu, nah dia bukan konduktor yang baik. Tentunya, nggak semua bahan itu sama jagonya dalam menghantarkan panas. Lihat deh bedanya di sini. Perak sama tembaga itu superkonduktor. Makanya panci yang bagus sering pakai bahan-bahan ini. Tapi bahan kayak timbal atau ya itu tadi, kayu, itu jauh lebih lambat, lebih males buat nganterin panas. Oke, cara yang kedua namanya konveksi. Kalau tadi konduksi itu senggol-senggolan, konveksi ini ibaratnya panas yang nebeng. Jadi panasnya itu ikut bergerak bareng aliran cairan, kayak air atau gas, kayak udara. Ini pasti kita semua pernah lihat. Waktu kita lagi rebus air yang di dasar panci kan panas duluan. Nah, air panas ini jadi lebih ringan, jadi dia naik ke atas. Terus, air yang lebih dingin di permukaan turun ke bawah buat gantiin. Jadilah ada sirkulasi, muter-muter gitu. Arus putaran inilah yang namanya arus konveksi, yang bikin panasnya nyebar ke seluruh panci. Yang terakhir, radiasi. Nah, yang ini nih, yang paling unik, paling aneh mungkin. Kenapa? Soalnya dia nggak butuh perantara sama sekali buat pindah. Panasnya itu bisa melesat ngelewatin ruang hampa yang kosong melompong. Contohnya gampang, coba bayangin kita lagi di dekat api unggun. Kita kan nggak perlu nyentuh apinya buat ngerasain anget kan? Nah, rasa anget itu datang dari gelombang panas yang mancar lurus ke kita. Sama kayak matahari. Matahari itu manasin bumi kita dari jarak 150 juta kilometer, ngelewatin ruang angkasa yang hampa. Itu semua berkat radiasi. Oke, sekarang kita udah tahu gimana panas itu jalan-jalan. Sekarang, yuk kita bahas soal aturan mainnya. Aturan universal yang berlaku buat semua energi di alam semesta, yang nggak bisa diganggu-gugat. Inilah hukum pertama dan kedua termodinamika. Jadi ini dia 2 aturan dasarnya. Hukum pertama itu simpel. Energi itu nggak bisa diciptain atau dimusnahin, cuma bisa berubah bentuk. Jumlah totalnya di alam semesta ini ya segitu-gitu aja. Terus hukum kedua, ini soal arah. Panas itu punya jalan satu arah. Dia bakal selalu ngalir dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Gak akan pernah sebaliknya, kecuali dipaksa. Nah, sekarang bagian serunya. Gimana cara kita manfaatin aturan-aturan tadi buat kepentingan kita? Kita bakal fokus ke gimana caranya kita nyuruh gas buat kerja, buat ngubah panas jadi gerakan. Contoh paling gampangnya ya mesin mobil. Prinsipnya sebetulnya gampang banget. Kalau kita panasin gas, molekul-molekulnya kan jadi liar, gerak lebih cepat dan saling dorong ke segala arah. Nah, kalau kita kasih ruang buat gas itu, buat melar atau mengembang, dorongan kuatnya itu bisa kita pakai buat misalnya ngedorong piston. Dari situlah kita dapat gerakan. Dan ini dia cara kerjanya di mesin mobil kita dalam 4 langkah super cepat. Pertama, hisap, campuran bensin dan udara masuk. Kedua, kompresi, piston neken campuran itu biar padat. Ketiga, tenaga, busi nyalain api, duar, terjadi ledakan kecil yang ngedorong piston ke bawah. Nah, ini intinya. Terakhir, buang. Piston ngedorong gas sisa pembakaran keluar. Langkah tenaga itulah sihirnya, di mana panas diubah jadi gerak. Oke, tadi kita udah ngomongin cara bikin panas, tapi gimana caranya bikin dingin?
Nah, di bagian ini, kita bakal bahas trik-trik cerdas gimana kita bisa ngakalin panas, maksa dia pindah ke tempat yang kita mau, ngelawan arah alaminya. Kunci buat ngakalin panas ini ada di satu konsep keren namanya kalor laten. Anggap aja ini energi tersembunyi. Gini deh, waktu air mendidih, kita kan terus kasih panas, tapi suhunya mentok di 100 derajat Celcius. Loh, energinya kemana? Ternyata energi itu dipakai buat ngubah wujud air dari cair jadi uap. Nah, energi tersembunyi inilah yang jadi jagoan kita buat bikin dingin. Siklus inilah yang dipakai di AC dan kulkas kita. Di bagian dalam kulkas ada cairan pendingin yang menguap. Proses penguapan ini nyedot panas dari dalam kulkas. Mirip kayak keringet yang bikin kulit kita adem. Uapnya ini terus dipompa keluar, dipadetin sampai jadi panas banget, terus panasnya dibuang ke udara luar. Habis itu dia balik jadi cair lagi, siap buat ngulang siklusnya. Intinya, ini tuh kayak pompa yang mindahin panas dari dalam keluar. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang jujur aja agak pahit. Ini adalah konsekuensi dari hukum termodinamika, yaitu soal inefisiensi. Kalau katanya energi nggak bisa musnah, terus kemana dong perginya sebagian besar energi dari bensin mobil kita? Cuma segini. Yap, beneran. Dari semua energi kimia yang ada di bensin mobil kita, cuma sekitar 25-30% aja yang bener-bener kepakai buat muterin roda. Cuma seperempatnya. Gila kan? Terus sisanya kemana? Nah, ini dia jawabannya. Sebagian besar, hampir 75%-nya, itu kebuang gitu aja jadi panas. Panas yang keluar dari knalpot, panas yang dibuang sama radiator mesin, dan panas gara-gara gesekan antar komponen. Semua ini hilang, jadi panas doang. Inilah konsekuensi hukum kedua termodinamika yang nggak bisa kita hindari. Dan ini tuh bukan cuma angka di atas kertas ya, efisiensi itu penting banget. Di dunia penerbangan misalnya, naikin efisiensi sedikit aja, itu artinya hemat bahan bakar luar biasa banyak, dan pesawatnya bisa terbang lebih jauh. Jadi ini benar-benar krusial. Jadi, ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita tahu bahwa kita ngebuang 3/4 energi yang kita pakai, jangan-jangan tantangan terbesar kita sekarang itu bukan cuma soal nyari sumber energi baru. Mungkin aja revolusi energi berikutnya bakal datang dari orang yang bisa nemuin cara buat nangkep dan manfaatin lagi semua panas yang selama ini terbuang sia-sia.